Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor. Kembali lagi di channel Bisikan Tengah Malam, tempat di mana kisah gelap diceritakan perlahan, tepat saat dunia mulai terlelap. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan beri like jika kamu suka cerita-cerita mistis dan kisah pesugihan seperti ini. Dukungan kalian sangat berarti agar kami terus bisa membisikkan kisah-kisah dari balik tirai dunia nyata. Sekarang, matikan lampu, pasang headset, dan bersiaplah. Karena malam ini, kita akan menyusuri kisah kelam dari sebuah warung bakmi yang tak sekadar menyajikan makanan tapi juga tumbal nyawa. Namanya Bu Sari, usianya sudah menginjak 50 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan rajin. Setiap hari dari jam 4 sore sampai tengah malam, ia berjualan bakmi Jowo di sebuah gang kecil. Warungnya sederhana, cuma beratapkan seng, ada 2 meja panjang, dan pencahayaan seadanya dari lampu bohlam kuning. Tapi, masakannya terkenal enak. Kuah mie-nya gurih, dengan aroma rempah yang kuat, dan rasa pedasnya pas di lidah. Namun sayangnya, meskipun mie-nya enak, warung Bu Sari tidak pernah seramai warung sebelah. 5 rumah dari sana, ada warung milik Bu Nur. Warung itu jauh lebih modern, ada spanduk besar, tempat duduknya lebih banyak, dan pelanggannya dari berbagai kalangan. Anak muda suka nongkrong di sana, ojek online sering datang ambil pesanan, dan setiap malam selalu terdengar suara tawa dari pelanggan. Bu Sari cuma bisa melihat dari kejauhan. Kadang sambil mengaduk mie, ia melirik ke arah warung Bu Nur dan menghela napas. Bukan sekali 2 kali ia merasa kecewa, tapi hari demi hari, ia tetap membuka warungnya, tetap memasak dengan sepenuh hati. Suaminya, Pak Bambang, pria pensiunan yang sekarang bantu-bantu di warung, selalu mencoba menenangkan. Rezeki nggak akan kemana, Sar. Yang penting halal dan sabar, katanya. Tapi dalam hati kecilnya, ia juga mulai merasa lelah. Mereka sudah berjualan lebih dari 10 tahun. Kadang mie tak habis, bahan terbuang. Anak mereka yang kuliah di Malang juga butuh biaya. Puncaknya terjadi di suatu malam. Hujan, turun deras, atap warung bocor. Hanya ada 1 pelanggan malam itu. Seorang tukang becak tua yang membeli semangkuk mie dan duduk di pojokan sambil menggigil kedinginan. Selesai makan, ia pamit dan mengucapkan terima kasih dengan suara parau. Bu Sari membalas senyum. Tapi, hatinya menangis. Setelah membereskan warung, Bu Sari duduk sendiri. Hujan masih deras. Dapur sudah dimatikan. Di hadapannya, ada panci kuah yang masih setengah penuh. Ia menatap kosong ke permukaannya, dan tiba-tiba, air matanya jatuh. Dalam hatinya berbisik pelan. Kalau memang ada jalan supaya warung ini ramai, apapun caranya aku mau. Ia tidak sadar, malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam di mana batas dunia nyata dan gaib jadi lebih tipis. Keesokan harinya, saat Bu Sari belanja di pasar, seperti biasa ia dihampiri oleh seorang perempuan tua berpakaian hitam. Wajahnya pucat, matanya dalam dan tajam menatap Bu Sari. "Warungmu sepi ya, Mbak?" katanya pelan. "Kalau mau ramai, ada caranya, tapi harus berani bayar harga." Bu Sari tertegun. Perempuan itu menyelipkan secarik kertas kecil ke dalam keranjang sayurnya, lalu pergi begitu saja menghilang di tengah keramaian pasar. Sampai di rumah, Bu Sari membuka kertas itu. Di dalamnya tertulis, "Datang malam Sabtu pukul 2 pagi. Bawa ayam cemani, ayam hitam. Jangan ajak siapa-siapa." Awalnya, Bu Sari ragu. Tapi rasa penasaran dan keinginan untuk sukses membuat pikirannya goyah. Malam harinya, ia menceritakan semuanya pada Pak Bambang. Suaminya sempat marah. "Sari, jangan main-main sama hal yang begituan. Itu bukan jalannya orang waras." Namun Bu Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku capek. Kita sudah berusaha bertahun-tahun. Aku cuma mau warung kita nggak bangkrut. Masa kita mau kalah sama Bu Nur terus?" Pak Bambang diam cukup lama. Dalam hatinya ia juga merasa gagal sebagai suami. Ia akhirnya mengangguk, pelan. "Kalau kamu memang mau, aku ikut. Tapi cuma sekali ini.
Setelah itu, kita tobat. Malam Sabtu pun tiba. Mereka membeli ayam hitam dari pasar gelap. Mereka membawa dupa, kemenyan, dan pergi diam-diam mengikuti alamat yang tertera di kertas. Rumah itu berada di ujung kampung. Sebuah rumah tua yang kosong, dekat area makam yang sudah lama tidak terurus. Pintu rumah terbuka sendiri saat mereka mengetuk. Di dalam, mereka disambut oleh perempuan tua dari pasar. Ruang itu penuh asap dupa. Di ujung ruangan ada altar kecil, dengan patung hitam bermata merah menyala. Perempuan tua itu menatap mereka tajam dan berkata, "Selamat datang. Kalau kalian sudah siap, ingat, ini perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Jika kalian berhenti di tengah jalan, maka kalian akan ditagih balik." Dengan tangan gemetar, Bu Sari mengangguk. Pak Bambang menatap patung itu dengan keringat dingin menetes dari pelipisnya. Lalu perempuan tua itu mendekat dan membisikkan kalimat yang membuat darah mereka berdua membeku. "Tumbal pertama harus berasal dari sekitar rumah kalian. Orang yang sering melihat kalian, orang yang tahu kalian. Jangan terlalu jauh agar ikatannya kuat." Dan disitulah awal dari cerita gelap keluarga Bu Sari dimulai. Satu keputusan, satu malam, satu pintu menuju 7 tahun penuh darah, keserakahan, dan kutukan. Setelah malam ritual itu, Bu Sari dan Pak Bambang kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan hati berdebar. Tak banyak bicara. Malam itu, keduanya hanya duduk terdiam di dapur, menatap panci kuah bakmi yang sudah kosong. Tapi sejak malam itu, sesuatu mulai berubah. Besok paginya, saat mereka membuka warung, pelanggan berdatangan. Tak seperti biasanya, satu persatu kursi terisi. Bahkan sebelum sore sudah ada yang mengantri. Orang-orang memuji rasa mie Bu Sari. Mereka bilang rasa kuahnya seperti berubah, lebih gurih, lebih nendang, lebih ketagihan. Bu Sari tersenyum, tapi bukan senyum lega, lebih mirip seperti senyum takut. Karena ia tahu, semua ini bukan cuma soal bumbu. Namun ada satu syarat dari ritual semalam yang belum mereka lakukan. Tumbal pertama. Sesuai petunjuk perempuan tua itu, tumbal harus orang yang sering melihat kalian dan tidak akan dicari orang banyak. Pilihan mereka jatuh pada Pak Harjo, tukang sampah tua yang tiap pagi lewat depan warung. Ia hidup sebatang kara di rumah reot dekat pos ronda, selalu menyapa dengan senyum dan suara serak. Malam Jumat berikutnya, Bu Sari dan Pak Bambang melakukan ritual kedua. Di dapur belakang mereka bakar rambut Pak Harjo yang diam-diam diambil dari tempat duduk warung. Mereka bisikan namanya 7 kali di depan dupa dan memercikan darah ayam ke dalam adonan kuah mie. Suasana malam itu dingin dan terasa lebih sunyi dari biasanya. Keesokan paginya, berita menyebar seperti api. Pak Harjo ditemukan tewas di selokan, wajahnya pucat, matanya terbuka dan tubuhnya membiru. Tidak ada luka, tidak ada jejak kekerasan. Bu Sari pura-pura kaget saat tetangga bercerita, tapi dalam hatinya, ia tahu, itu adalah tumbal pertama, dan setelah itu, warungnya meledak, ramai. Pembeli datang dari luar kota, ada yang pesan via aplikasi. Bahkan ada food vlogger yang merekam dan memuji mie Bu Sari di media sosial. Pak Bambang menghitung hasil jualan hari itu dengan tangan gemetar. "Sar, ini baru hari keempat, duitnya lebih dari sebulan biasa kita dapat. Tapi malamnya, keduanya mulai merasakan ganjalan." Pak Bambang bermimpi melihat Pak Harjo berdiri diam di pojok dapur. Wajahnya datar tapi matanya kosong, menatap dalam. Sementara itu Bu Sari bermimpi sedang memasak mie, dan saat ia aduk panci kuah, yang keluar adalah darah segar. Dari dalam panci itu perlahan-lahan muncul wajah Pak Harjo, tersenyum, dengan mata yang meneteskan darah. Pagi-pagi Bu Sari terbangun dengan napas terengah, tangannya gemetar. Tapi saat ia membuka warung, pelanggan tetap datang. Bahkan makin banyak. Semakin hari mimpi-mimpi buruk itu makin sering. Kadang bukan hanya dalam tidur. Bu Sari pernah melihat bayangan Pak Harjo berdiri di balik etalase kaca. Kadang dari sudut cermin dapur. Sampai suatu malam, perempuan tua itu datang lagi. Tanpa diundang. Duduk di bangku warung seperti pelanggan biasa. "Sudah terasa nikmatnya ya," katanya sambil tersenyum. "Tapi jangan lupa,
1 tumbal 1 tahun, tahun depan harus ada lagi. Pak Bambang menelan ludah. Bu Sari menunduk. Wanita tua itu berdiri pelan, lalu menoleh sambil berkata, "Kalau kalian berhenti, yang pertama akan datang menjemput, dan ia tidak akan datang sendirian." Wanita itu lalu berjalan pergi, meninggalkan aroma kemenyan yang samar. Setelah malam itu, Bu Sari mulai mencatat siapa saja yang sering lewat depan warung, siapa yang tidak punya keluarga, siapa yang tidak terlalu dikenal orang. Di balik semua kesuksesan dan senyum para pelanggan, ada rencana baru yang mulai disusun. Pak Bambang mulai merasa bersalah, tapi sudah terlalu dalam untuk mundur. Ia hanya bisa berkata pelan, "Semoga ini semua nggak berakhir buruk, Sarbu." Sari menatap suaminya. Di matanya tak ada lagi ragu. Yang ada hanya rasa haus akan kesuksesan. Dan dari pojok dapur, di antara bayangan lampu remang, wajah Pak Harjo masih menatap mereka, diam. Tapi seolah berkata, "Aku belum selesai." Setahun telah berlalu sejak Pak Harjo menjadi korban pertama. Dan seperti janji yang sudah mereka ikrarkan malam itu, 1 tahun berarti harus ada 1 tumbal. Kalau tidak, yang pertama akan menjemput. Tapi bukan hanya dia, semua korban akan datang bersamaan. Bu Sari dan Pak Bambang sudah tidak sepenuhnya manusia biasa. Hati mereka berubah. Wajah mereka terlihat segar dari luar, tapi ada kelelahan yang tak kasat mata. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka mulai gelisah. Mereka mencatat, menghitung, bahkan memilih siapa yang akan jadi korban berikutnya. Korban kedua jatuh pada seorang gelandangan yang sering tidur di emperan toko sebelah warung. Namanya tidak dikenal, asal-usulnya pun tak jelas. Bu Sari melihatnya sebagai tumbal yang bersih, tak akan dicari siapapun. 2 malam sebelum Jumat Kliwon, pria itu menghilang. Tidak ada yang mencari, tidak ada berita. Tapi esoknya, aroma bakmi Bu Sari lebih harum dari biasanya. Seolah rasa sedih dan takut ikut larut dalam kuahnya. Tahun demi tahun berlalu. Tumbal ketiga, seorang petugas ronda. Keempat, remaja putus. Sekolah yang biasa nongkrong di pos dekat gang. Kelima, seorang janda tua yang tinggal sendirian di rumah tua. Keenam, seorang pengantar galon yang rutin datang ke rumah mereka. Selama 7 tahun, pasangan Bu Sari dan Pak Bambang hidup seperti raja kecil di gang itu. Mereka beli rumah baru, motor baru, bahkan sempat pergi umrah. Tapi, mereka tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Mimpi buruk datang terus-menerus. Kadang terdengar suara ketukan di dapur. Kadang lampu warung mati sendiri saat malam. Bahkan sesekali pelanggan pingsan setelah makan. Katanya melihat bayangan hitam di belakang Bu Sari saat sedang memasak. Pak Bambang mulai terlihat stres. Rambutnya memutih cepat. Ia sering mengurung diri di kamar sholat dengan gemetar. Tapi Bu Sari tetap fokus dengan warung. Baginya, tumbal ke-7 yang akan jatuh di tahun ke-7 akan menjadi tumbal terakhir. Ia percaya, setelah itu, ia akan benar-benar bebas, tidak perlu lagi memilih korban. Tidak lagi dihantui rasa takut, tapi malam itu, malam Jumat Kliwon yang ke-7, semuanya berubah. Bu Sari sudah menyiapkan target, seorang pemuda tunawisma yang baru saja muncul di lingkungan mereka. Tapi saat mereka melakukan ritual, sesuatu yang aneh terjadi. Dupa tak mau menyala. Kemenyan mati sebelum habis. Dan darah ayam berubah jadi hitam pekat seperti oli. Perempuan tua dari ritual pertama tiba-tiba muncul, bukan dari pintu, tapi seperti dari bayangan di sudut dapur. Ia tertawa kecil, lalu berkata, "Kalian kira tumbal ke-7 akan kalian pilih sendiri? Tumbal ke-7 adalah bagian dari perjanjian terakhir. Kalian harus menyerahkan satu dari kalian sendiri." Bu Sari terdiam. Pak Bambang pucat. Tak ada lagi orang luar, lanjut si perempuan. "Ini ujian terakhir. Pilih, kamu atau dia." Pak Bambang menatap istrinya dengan mata berkaca. "Sar, hentikan ini. Ini gila." Tapi Bu Sari panik. Ia memohon pada perempuan tua itu. "Tolong, saya kasih orang lain. Siapa saja. Asal bukan saya atau suami saya." Perempuan itu hanya tersenyum dingin. "Rezekimu sudah cukup. Sekarang waktumu membayar."
Dan malam itu, langit hujan deras, petir menyambar, lampu di warung padam, dan suara jeritan terdengar dari dapur. Esok harinya warga menemukan warung Bu Sari tertutup rapat. Di dalamnya hanya ada Pak Bambang, terduduk di lantai dapur, memeluk tubuh Bu Sari yang sudah tak bernyawa. Matanya terbuka, mulutnya menganga, dan tubuhnya kering seperti dijemur seminggu penuh. Bu Sari menjadi tumbal ketujuh. Setelah kejadian itu, warung Bu Sari tak pernah dibuka lagi. Beberapa warga bilang mereka pernah mencium aroma kuah bakmi lewat dari celah pintu dapur, padahal warungnya sudah kosong. Ada juga yang mendengar suara perempuan mengaduk mie dari dalam, dan suara kursi kayu yang diseret, seperti ada pelanggan datang. Pak Bambang, sejak malam itu berubah total. Ia tobat, tak pernah lagi menyentuh warung. Ia tinggal sendirian di rumah kecilnya, hidup dari uang seadanya, dan sering terlihat duduk di masjid dekat gang sambil menangis sendirian. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, ia duduk di depan dapur kosong, menyalakan lilin, dan berbisik, "Maaf Sar, maaf." Setelah tragedi yang menimpa Bu Sari, warung bakmi yang dulu ramai itu berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh misteri. Namun, kisah belum berakhir. Pak Bambang, suami Bu Sari, kini hidup penuh penyesalan. Setiap hari ia duduk termenung, mengingat betapa dalamnya dosa yang telah mereka perbuat demi sebuah warung bakmi yang sukses. Dulu, pria itu adalah sosok yang sabar dan penuh harapan. Tapi kini, matanya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Ia sering mengunjungi makam Bu Sari, memohon ampun dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Tetapi, rasa takut dan penyesalan saja tak cukup menghapus bayang-bayang kegelapan yang pernah mereka undang. Pak Bambang mulai mengalami gangguan aneh. Suara-suara bisikan di malam hari, bayangan hitam yang mengikuti langkahnya, dan mimpi-mimpi buruk tentang istri yang telah menjadi tumbal pesugihan. Ia pun mencoba mencari jalan keluar. Ia mendatangi dukun, tokoh agama, bahkan mencoba ritual pembersihan. Namun, semua terasa sia-sia. Suatu malam, saat ia duduk di depan warung yang sudah kosong, ia melihat sosok Bu Sari berdiri di sudut, menatapnya dengan mata penuh luka dan kesedihan. "Pak Bambang," suara itu lirih. "Apa yang kau lakukan untuk menebus semua ini?" Pak Bambang menangis menjawab, "Aku hanya ingin kembali ke masa lalu dan memilih jalan yang benar." Namun sosok itu menghilang, meninggalkan Pak Bambang dalam kesendirian dan penyesalan yang dalam. Sejak saat itu Pak Bambang memutuskan untuk hidup sederhana, menjalani hari dengan penuh tobat dan berusaha memperbaiki diri. Meski begitu ia tahu, bayang-bayang masa lalu akan selalu menghantuinya, sebagai pengingat bahwa pesugihan dengan tumbal bukanlah jalan yang benar. Setelah kehilangan istrinya sebagai tumbal terakhir, Pak Bambang hanyut dalam penyesalan yang tak berujung. Warung bakmi yang dulu penuh tawa kini sunyi dan tertutup debu waktu. Namun ada satu hal yang membuat Pak Bambang tak bisa berhenti berjuang. Niatnya untuk menebus kesalahan dan memulai hidup baru yang bersih dari kegelapan. Hari-hari Pak Bambang dipenuhi dengan doa dan perbuatan baik. Ia rajin ke masjid, membantu tetangga dan berusaha mengubah semua yang dulu pernah ia dan Bu Sari lakukan. Tetapi bayang-bayang pesugihan tidak mudah hilang. Malam-malamnya sering dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi itu sosok Bu Sari muncul, wajahnya pucat dan penuh luka, memanggil-manggil namanya. Suatu malam saat Pak Bambang duduk termenung di depan makam Bu Sari, seorang lelaki tua mendekatinya. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai seorang kiai yang memang sudah lama mengamati peristiwa di gang kecil itu. "Kau sudah mulai menapaki jalan yang benar, Pak Bambang," kata kiai itu dengan suara lembut. "Tapi untuk benar-benar lepas dari jeratan itu kau harus menghadapi konsekuensinya secara langsung." Pak Bambang terdiam. "Apa maksud kiai?" "Ini bukan hanya tentang tobat dan doa," kiai itu menjelaskan. "Ada satu cara untuk menghapus ikatan hitam pesugihan yang sudah melekat. Kau harus kembali ke warung itu dan melakukan ritual pembersihan. Ritual ini berbahaya dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang tulus menyesal." Dengan hati berat, tapi penuh tekad, Pak Bambang setuju. Malam itu, di warung yang sudah lama ditinggalkan,
Pak Bambang mengikuti petunjuk Kiai. Ia menyiapkan dupa, air suci, dan berbagai doa. Sambil berdoa, ia memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan. Di saat yang sama, angin berhembus kencang, dan bayangan-bayangan gelap berkumpul di sudut warung. Suara bisikan terdengar memanggil namanya. Tapi Pak Bambang tidak gentar. Ia membaca doa dengan penuh keyakinan, menyalakan dupa, dan menuangkan air suci ke seluruh sudut warung. Lambat laun, bayangan gelap itu mulai pudar, dan hawa pengap di ruangan berangsur-angsur hilang. Suasana menjadi tenang dan seolah ada cahaya yang menyinari warung. Setelah ritual selesai, Pak Bambang merasa beban berat di hatinya hilang. Ia tahu meskipun luka tetap ada, ia telah memutus rantai hitam yang mengikat dirinya dan arwah Bu Sari. Keesokan harinya, warga sekitar melihat perubahan. Warung bakmi tetap tertutup, tapi gang kecil itu tidak lagi terasa angker. Pak Bambang memilih hidup sederhana, jauh dari dunia pesugihan dan tipu daya. Ia mulai membuka lembaran baru sebagai seorang lelaki yang ingin hidup jujur dan damai. Cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa jalan pintas yang membawa kekayaan dengan cara gelap selalu menuntut harga mahal yang tak sebanding. Terima kasih telah setia mendengarkan kisah ini di Bisikan Tengah Malam. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Selalu ingat, kekayaan sejati adalah ketika kita mendapatkannya dengan cara yang baik, bukan dengan mengorbankan orang lain. Sampai jumpa lagi, dan tetap jaga hati serta jiwa dari kegelapan.